Himplos, kembali lagi di Podcast Season 5 episode kedua. Hari ini aku, Alicia, akan menemani kalian di podcast beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan chit-chatku dan narasumber yang tentunya menarik banget nih tentang PNF versus PLB. Ini dia narasumber kita. Boleh dong Mbak kenalan dulu? Oke, halo semuanya, halo Sobat Himplos. Perkenalkan, aku Devi Kusumawati, bisa dipanggil Devi, dari Angkatan 24 Program Studi Pendidikan Nonformal. Oke, halo semuanya, kenalin, aku Najwa Purnamahawari atau biasa dipanggil Nana dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Angkatan 23. Oke, itu dia teman-teman, Mbak Devi dan juga Mbak Nana ya yang akan membersamai kita chit-chat sepik-sepik tentang apa sih itu PNF dan apa sih itu PLB. Nah, langsung aja nih kita dengarkan sebenarnya pengertian dari PNF dan PLB itu apa sih? Boleh dimulai dulu dari Mbak Devi? Oke, bisa kita mulai dari PNF dulu ya. Untuk PNF sendiri kepanjangannya adalah pendidikan nonformal. Nah, pendidikan nonformal ini adalah pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal. Nah, tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat yang pokoknya tidak terbatas usia deh untuk melakukan pembelajaran seperti itu. Nah, pendidikan nonformal sendiri itu nantinya ketika kami lulus itu kami bisa masuk ke ranah manapun kayak gitu. Nah, sebutannya nanti bisa jadi pamong, habis itu bisa jadi fasilitator dan lain-lainnya. Nah, pendidikan nonformal sendiri memang dilakukannya tuh sebenarnya fleksibel sekali kayak gitu, tidak menganut ke kurikulum nasional juga kayak gitu. Pendidikan nonformal ini kurikulumnya itu sesuai kebutuhan warga belajarnya. Jadi memang kami berorientasi pada kebutuhan belajar warga belajarnya nanti seperti itu. Oke, lalu selanjutnya PLB apa nih Mbak? Oke, kalau dari PLB itu kepanjangannya pendidikan luar biasa. Nah, di pendidikan luar biasa ini mahasiswanya memang diperuntukkan untuk menjadi guru atau tenaga pendidik atau pendamping khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, biasanya di prodi pendidikan luar biasa ini menjelaskan tentang apa sih jenis-jenisnya anak berkebutuhan khusus, terus karakteristik anak berkebutuhan khusus seperti apa, cara mengajar untuk anak berkebutuhan khusus itu seperti apa. Nah, kami itu juga diperkenalkan kayak jenis-jenis anak berkebutuhan khusus nih ada tunanetra, ada tunarungu, ada gifted sendiri yang memang itu gifted tuh bukan anak berkebutuhan khusus kekurangannya tapi mereka memang IQ-nya di atas rata-rata. Nah, kemudian setelah mengetahui jenis-jenisnya, kami mengetahui karakteristiknya itu sendiri untuk memodifikasi kurikulumnya gitu. Jadi kan memang pada dasarnya anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa disamakan pembelajarannya dengan anak-anak pada sekolah biasanya seperti itu. Maka dari itu kami mengumpulkan informasi, mengumpulkan data itu dari asesmen itu sendiri. Jadi di pendidikan luar biasa itu biasanya memang dari semester 1 hingga nanti semester akhir tuh ada observasi, selalu observasi untuk mengasesmen anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Seperti itu. Oke, luar biasa banget ya Sobat Himplos. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan dan pengertian antara PNF dan PLB, aku mau tanya nih tentang banyak sekali pendapat-pendapat masyarakat atau orang-orang umum gitu ya yang kalau bertanya sama kita dari PNF dan PLB ini tanyanya PNF itu yang di SLB itu ya, PLB itu yang PKBM itu ya. Nah itu kan kebalik ya. Terus pendapat dari Mbak Devi, Kak Devi dan juga Kak Nana gimana sih tentang keterbalikan fakta tersebut? Apakah sudah terbiasa, saking terbiasanya kayak ya udahlah mau gimana lagi atau tetap bersikeras nih buat menjelaskan kayak ya beda, ini tuh prodi beda gitu. Gimana sih? Boleh dong pendapatnya dari Kak Devi dulu. Oke, sering banget ya terdengar kayak gitu. Apa sih kayak bedanya PNF dengan PLB, kayak sering banget ditanya juga PNF itu sebenarnya apa sih kayak gitu kan. Nah, kalau menurutku sendiri karena prodi pendidikan nonformal ini bagi sebagian masyarakat tuh masih sangat asing ya Kak Ale. Padahal secara nggak langsung masyarakat itu juga pasti melakukan yang namanya pendidikan nonformal kayak gitu, entah mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan ataupun mereka mengikuti workshop, itu kan maksudnya ke pendidikan nonformal kayak gitu. Nah, mungkin kalau menurutku karena memang
masih asing gitu ya pendidikan non formal di kalangan masyarakat, jadinya masyarakat ini masih bertanya-tanya emang kayak gimana sih nantinya pendidikan non formal itu fokusnya di mana kayak gitu. Nah itu tadi makanya perbedaannya mungkin kalau pendidikan non formal memang kita di lembaga-lembaga non formal PKBM itu maksudnya ke pendidikan non formal kayak gitu kan. Terus masih bersikeras sih sebenarnya kayak menjelaskan kayak bukan beda kayak gitu kan. PNF itu yang seperti ini loh yang memang kami nantinya seluruh kegiatannya tidak berfokus, tidak berorientasi pada keterbatasan usia kayak gitu. Jadi dari usia mana saja, dari usia berapa saja, dari kalangan mana saja itu dapat dapat harus mendapatkan pendidikan yang sama kayak gitu melalui salah satu jalurnya adalah pendidikan non formal ini. Oke. Kalau dari Kak Nana sendiri gimana nih Kak pendapatnya? Oke, kalau dari aku sendiri sih udah biasa ya. Jadi ya nggak bersikeras untuk menjelaskan apa itu pendidikan luar biasa. Jadi aku cuma bilang kayak enggak ya paling kita tuh mengajarnya untuk anak berkebutuhan khusus aja. Udah secukup itu kami menjelaskannya. Jadi ya paling kalau mau memberitahukan ke orang-orang yang memang masih kebalik-balik tuh agak susah juga gitu. Jadi ya udahlah dari aku cukup segitu ngasih taunya gitu. Oke, padahal sebenarnya kalau dilihat-lihat itu dari title nama prodinya pun sudah sangat kontras gitu ya, Iya. pendidikan non formal dan pendidikan luar biasa gitu. Semoga setelah Sobat Himplus ini melihat podcast kita ini, semoga bisa terus teredukasi tentang apa itu PNF dan PLB. Nah, ngomong-ngomong tentang perbedaan nih Kak, dari PLB dan PNF sendiri tuh pasti punya ciri khas dong. Ciri khasnya apa sih? Boleh dong dari Kak Nana dulu. Kalau ciri khas dari prodi pendidikan luar biasa ya gak jauh dari mendidik anak berkebutuhan khusus, apalagi selain itu kan. Jadi ya bisa sih memang prodi pendidikan luar biasa setelah lulus dari prodinya itu ngajar di sekolah biasa, tapi memang yang harus ada anak berkebutuhan khususnya gitu. Kami memang sudah diajarkannya seperti itu gitu. Oke, kalau dari Kak Devi sendiri? Kalau dari PNF sendiri sih aku berani bilang ya kalau PNF itu bisa warga belajarnya dengan titel kami tidak seragam seperti itu. Yang artinya dari pembelajarannya karena berfokus pada apa yang dibutuhkan warga belajarnya, jadi itu kan pasti berbeda-beda kebutuhannya. Itu yang pertama kenapa disebut kami tidak seragam kayak gitu. Lalu yang kedua, kami kan tidak terbatas dengan adanya seragam dan lain-lain kayak gitu. Jadi bebas mau mengenakan apapun tuh bebas kayak gitu. Itu kami tidak seragam yang kedua. Nah, pendidikan non formal sendiri kan juga punya terus ciri khasnya atau keunikannya itu tadi yang ku sebutkan juga berorientasi pada kebutuhan peserta didik itu juga menurutku salah satu keunikannya kayak gitu ya, karena kita tidak terfokus pada kurikulum nasional kayak gitu. Kita membuat sendiri pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan warga belajar kayak gitu. Terus nantinya yang terlibat di pendidikan non formal itu dari kalangan mana saja, dari usia berapapun juga. Terus yang kami punya 5 ranah itu yang kayak pekerja sosial, setelah itu pendidikan dan pelatihan, pendidikan keluarga, wisata edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Itu juga salah satu keunikan di PNF kayak gitu. Oke. Mungkin dari aku mau menambahkan sedikit. Oke. Kalau kalian sering lihat yang penerjemah di TV-TV itu, Iya. nah itu biasanya lulusannya dari PLB. PLB, Nah disebutnya itu wah. JBI, Juru Bahasa Isyarat gitu. Jadi kami juga memang mempelajari isyarat, dan yang kalau misalkan emang nggak mau jadi guru bisa jadi JBI gitu. Oke. Oh, mau menambahkan juga deh ke Ale yang di PNF. PNF ini juga tidak berfokus pada kita harus belajar di sekolah kayak gitu. Bahkan kita kadang belajarnya juga di luar tembok sekolah kayak gitu. Yang dimaksudkan kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Karena sumber belajarnya PNF ini sangat luas kayak gitu loh. Kamu mau belajar sama siapa saja bebas, kamu mau belajar di mana saja tidak terkekang dengan kamu harus belajar di sekolah kayak gitu, enggak. Jadi kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan sumber belajar siapa saja kayak gitu. Oke, jadi itu teman-teman ciri khas dari PNF dan PLB. Jadi kalau PNF ini lebih ke ya non formal ya, dilakukan di luar tembok sekolah dan tidak berseragam. Ya. Dan PLB ini ya khusus untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, untuk saudara-saudara kita yang
membutuhkan treatment yang khusus juga, treatment yang lebih istimewa dari kita. Gitu ya, betul ya? Betul. Oke, itu saja kali ya yang bisa kita bicarakan. Selanjutnya mungkin akan ada kolaborasi lagi dari PLB dan PNF. Kita tunggu keseruan selanjutnya. Oke, teman-teman. Dan inilah dia Podcast Season 5 episode kedua. Terima kasih telah menyaksikan sampai detik ini. Aku Alesya dan narasumber kita yang cantik-cantik ini. Mohon maaf apabila dalam kami berkata-kata dan apabila dalam kami mengutarakan pengertian ya. Tentunya banyak kesalahan, mohon dimaafkan ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.